Terus kalau ke internasionalnya Uzbekistan. Uzbekistan, oke. Malah pernah ikut SEA Games. SEA Games pernah? Iya, cuma pernah pengen menyerah banget karena itu kayak pertama ikut SEA Games terus gagal juga, jadi kayak gimana gitu. Ini waktu di Uzbekistan. Ya. Coba diperlihatkan ke kamera aja. Itu dari mana, di mana aja? Di Uzbek. Semuanya? Ya, 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cadisdik. Berjumpa lagi dengan saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Olahraga angkat beban yang biasa kita kenal dengan olahraga angkat besi merupakan olahraga mengangkat beban berat, bisa juga berbentuk barbel. Biasanya dilakukan lazimnya itu oleh laki-laki, dan hari ini kita akan berbincang dengan sosok siswi luar biasa. Siswi ya, dia adalah atlet angkat besi bisa dibilang internasional karena sudah berlaga di beberapa ajang internasional. Selamat datang Teh Sarah. Iya. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Teh Sarah ini adalah siswi dari SMA Negeri 2 Padalarang, betul ya? Ya. Boleh. Nah, karena masih banyak yang belum tahu siapa Teh Sarah dan atlet, bener nggak sih atlet angkat besi Teh Sarah ini? Silakan dong diperkenalkan. Halo semuanya, nama aku Sarah, dari SMA 2 Padalarang, atlet angkat besi. Angkat besi, betul ya. Wah, badannya juga udah kelihatan ya, ini udah keren banget, kayaknya memang kuat banget sebagai atlet angkat besi. Nah, Teh Sarah, bisa diceritain nggak sama penonton Cadisdik ini, kenapa sih dari sekian banyak olahraga yang bisa ditekuni malah memilih angkat besi? Waktu itu sempat mengikuti atlet silat, cuman karena waktu itu mungkin belum gimana gitu, deket rumah ada tempat latihan angkat besi, terus diajak sama pelatihnya, dari situ latihan jadi hobi. Jadi ngangkat beban itu hobi ya? Iya. Oke. Nah, sejak usia berapa tuh ikut? Kelas 4 mau kenaikan kelas 5. Kelas 4 mau naik kelas 5 SD sudah mulai angkat besi? Ya. Angkat besi. Itu yang berapa bebannya? Itu masih bisa 25, 35. 25 kilo? Iya. Berarti karena awal latihan. Kelas 5 SD 25 kilo? Iya. Oke, berarti kalau ngangkat gas 2 ya. Gas melon bisa 2 tuh langsung angkat, luar biasa. Jadi Teh Sarah di sini ikut olahraga angkat besi karena diajak pelatih. Ada nggak sih dorongan tersendiri gitu dari Teh Sarah? Pas dorongan tersendirinya pas beberapa bulan mengikuti latihan, terus awal pertandingan Bogor, dari situ seru juga. Jadi di situ mengikuti angkat besi gimana ya, jadi seru aja gitu. Jadi seru ya, berarti pertama kali suka tuh setelah pertandingan di Bogor. Kejuaraan apa? Satria Remaja. Satria Remaja usia? Kelas 5. Kelas 5 berarti, waktu kelas 5 3 bulan langsung ikut pertandingan? Iya, makanya di situ masih bisa 25, 35 itu. Menang nggak? Enggak, masih di situ kan Satria Remaja. Jadi yang udah dewasa. Aku masih kecil waktu itu. Ini Sarah masih di kelas 5 SD ikut. Iya. Luar biasa. Nah, setelah mengikuti banyak pertandingan, sekarang kan kebayang ya, sekarang teh kelas berapa, mohon maaf? Kelas 11. Kelas 2 SMA ya, yeah. Kelas 11. Berarti dari kelas 5 SD udah ada berapa tahun tuh? 7 tahun ya, betul nggak? Yeah. Menggeluti angkat besi. Apa nih yang Teh Sarah rasakan sekarang? Senang. Ya. Jadi mendapatkan semuanya dari angkat besi. Mendapatkan semuanya dari angkat besi. Yeah. Apa aja tuh semuanya Teh? Kayaknya kalau semuanya banyak gitu yang didapat dari angkat besi itu.
Ya senang, terus teman banyak teman. ya. Jadi bergabung sama senior. Tadinya kan anak rumahan banget. Aduh, anak rumahan ya. Iya. Oke, jadi sekarang jadi anak apa? Atlet dong. Iya, jadi anak asrama. Oh, jadi anak asrama. Iya. Karena lagi mengikuti apa nih sekarang saat ini? Pelatnas. Lagi mengikuti pelatnas, luar biasa. Jadi dari anak rumahan sekarang jadi anak asrama. Iya. Dari anak mamah papa jadi atlet. Iya. Nah, kalau misalkan Teh Sarah sendiri sekarang udah kegabung di klub belum? Apa memang fokus di sekolah gitu? Ada nggak sih ekskul angkat besi di sekolah? Enggak kayaknya. Nggak ada. Jadi ikutnya di klub ya? Iya. Oke, Teh Sarah. Nah, kalau misalkan sekarang rentang waktu 7 tahun, udah pernah ikut kejuaraan apa aja? Yang kalau daerahnya Satya Remaja, Junior, Popda, Popnas kayak gitu. Nasional itu kan Popnas. Terus kalau ke internasionalnya Uzbekistan. Uzbekistan. Ya. Oke. Malah pernah ikut SEA Games. SEA Games pernah? Iya, cuman ya gitu. Ih, keren. Orang tuh sulit nembus untuk bisa ikut SEA Games. Ini udah masuk SEA Games? Udah kemarin, sekarang insya Allah bulan 5 ikutin lagi. Wargi Cadisdik, ayo kita doakan bersama bulan 5 Mei ya berarti Ya. mau ikut SEA Games lagi. Kan mau ikut SEA Games nih, berarti berapa bulan ya? 2 bulan lagi. Gimana nih persiapannya, latihannya? Ya luar biasa, jadi kita gak boleh kemana-mana, fokus sama latihan. Karena belajar dari yang udah-udah kemarin kan ikut karena gagal gitu. Kemarin ikut yang apa? Berat berapa? Ya SEA Games. SEA Games tuh harusnya bisa mengangkat, cuman dari situ nggak tahu lagi kenapa. Semuanya jatuh katanya. Jatuh? Iya. Oh, Mungkin kurang disiplin aja. kurang disiplin. Kita catat ya, memang dalam olahraga itu salah satu hal yang harus senantiasa diindahkan itu adalah kedisiplinan. Bener ya? Disiplin makan, tidur, istirahat, dan disiplin latihan pastinya. Jadi nah, tadi menarik nih katanya, kemarin ketika SEA Games jatuh gitu. Boleh tahu nggak, ada nggak insiden lain yang sampai sekarang tuh mungkin lucu, mungkin menyakitkan gitu, kenapa sih bisa kayak gini gitu ketika lomba? Pernah pengen menyerah banget karena itu kayak pertama ikut SEA Games terus gagal juga, jadi kayak gimana gitu. Cuman dari orang tua angkat bilang itu pelajaran buat kita, jadi motivasi buat kita. Kita harus lebih baik lagi. Gak apa-apa, kalau itu manusiawi katanya kalau pengen menyerah. Dari sini semangat lagi. Semangat lagi. Okay. Karena tergantikan oleh medali di Uzbek, dapat 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. 3 emas, 2 perak, 1. Wih, keren. Kalau di Uzbekistan itu di sana apa di sini lombanya? Di sana. Di sana mau ikut dong. Boleh nggak, manajer? Oke, nggak apa jalan-jalannya dong. Nah, keren nih. Wargi Cadisdik ternyata kalau mau keluar negeri nggak harus ngeluarin uang pribadi, bisa ya melalui prestasi-prestasi yang kita miliki. Tadi nih, kalau tidak salah dengar ketika jatuh, ketika memang hopeless ya, ada penguat orang tua angkat. Emang sekarang tinggalnya sama siapa? Sama orang tua angkat. Orang tua angkat, tapi mama papa masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Sejak kapan? Waktu bapak di umur 5, sekitar 5-6 tahunan. Bapak umur 5-6 tahun. Kalau mama? Mama waktu kelas 3 mau ke SMA. Kelas 3 mau ke SMA. Masuk, baru 5 hari masuk asrama pelatnas, mama udah nggak ada. 5 hari masuk, tapi bisa survive ya? Iya. Keren, luar biasa Sarah. Nah, kalau papa masih ada, sepertinya akan bangga banget. Ada nggak sih keinginan gitu, harapan dari Teh Sarah pengennya ketika berprestasi tuh bisa disaksikan mama papa? Ya soalnya awalnya kan niat semuanya latihan dari awal niatnya buat orang tua. Mungkin sekarang bisa gitu, tapi mungkin takdir ya beda sama kita. Teh Sarah kok mengandung bawang ini. Oke, tapi kalau ada pasti mendukung banget ya, mama papa.
Karena waktu itu aja, waktu pertama tanding ke seleksinya buat masuk pelatnas aja udah senang. Siapa? Almarhum tuh. Almarhum udah senang, Iya. apalagi sekarang. Iya. Oke. Ada nggak sih kata-kata almarhum yang berkaitan dengan olahraga yang sekarang yang masih diingat gitu sama Sarah? Mama pernah bilang mau selangkah apapun kamu bakalan kuat. Mau selangkah apapun Kamu bakalan kuat. Berarti bener ya, terbukti sekarang. Ketika mamahnya udah nggak ada, Teh Sarah bisa melangkah dan kuat mengangkat besi di Uzbekistan sampai menghasilkan 6 medali ya. Iya. Luar biasa. Ada nggak yang ingin disampaikan ke mama papa kalau misalkan mereka ada? Gimana ya? Ya, Sarah sekarang udah bisa apa yang Mama mau. Kan Mama dulu pengen Sarah ke Jakarta. Sarah udah bisa di Jakarta. Dulu Mama pengen apa yang Mama mau. Sekarang mungkin Sarah udah bisa, cuman ya mungkin takdir mengatakan lain. Tapi nggak apa, Sarah selalu doain buat Mama Papa di sana. Luar biasa. Oke, Sarah ada tisu nggak? Kok jadi ini ya, nggak? Oke, nah kan Sarah sekarang sudah berkarir nih gemilang ya di olahraga angkat besi. Mau tahu dong cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya pengennya tadinya pengennya mau jadi dokter, cuman kalau dokter kan harus sekolahnya ini. Cuman sekarang mengikuti apa kata ini aja, ikuti alurnya aja. Nggak gitu, dokter sekolahnya harus tinggi. Iya, Sarah bisa. Sekarang kan masih SMA, masih panjang perjalanannya. Apalagi sekarang kan nanti kan ada nih dokter yang basicnya penyanyi, dokter yang basicnya artis. Nah, siapa tahu suatu hari nanti ada dokter yang basicnya angkat besi. Luar biasa tuh Sarah. Jangan itu doa. Soalnya ada sih salah satu insya Allah kelas 3 mau daftar, cuman nggak boleh spill. Nggak boleh spill? Ya, nggak boleh dikasih tahu. Oke, Itu nanti ini. ditunggu, berarti nanti diundang podcast lagi ya kalau Sarah udah jadi dokter. Oke, nggak boleh spill beneran? Iya benar. Soalnya itu dari sananya nggak boleh juga. Oh, dari sananya. Oh, emang udah disetting mungkin ya, sama pelatihnya harus kesini. Oke. Nah, kalau sekarang nih, tadi kan orang tua kandung udah nggak ada. Kalau orang tua angkat ngedukung nggak ke angkat besi ini? Sangat mendukung, soalnya pelatih juga, pelatih berawal dari latihan, bahkan sampai jadi orang tua angkat. Yang luar biasa. Luar biasa. Beruntung berarti ya. Seperti orang tua sendiri. Seperti orang tua sendiri, dan memang itu sudah menjadi orang tua sendiri yang sangat mendukung Sarah. Oke. Nah, tadi kita udah berbicara tentang latar belakang Sarah, tentang angkat besi, keluarganya, dan segala sesuatu yang sangat menginspirasi. Sekarang nih, ada nggak sih idola Teh Sarah di bidang angkat besi? Ada. Siapa? Senior sendiri. Senior sendiri. Spill namanya boleh nih makan? Iya, mungkin semua orang udah pada tahu. Siapa? Eko Yuli. Eko Yuli. Tahu nggak nih? Kalau nggak tahu, tahu atuh ya. Kalau nggak tahu diceritain dong. Biasanya kan kalau kita biasnya Eko Yuli, aduh bias, kayak drakor ya. Kalau kita idolanya Eko Yuli, kita tahu segala sesuatu. Kenapa bisa ngefans? Karena beliau sangat luar biasa, dari latihan, dari apa. Bahkan aku salah teknik aja dikasih tahu, baik banget. Sama beliau? Iya. Bentar. Senior Eko Yuli dan sekarang udah jadi pelatih? Enggak, masih senior. Masih senior. Oke, luar biasa. Siap. Nah, kalau sekolah sendiri nih, gimana sikap sekolah ke prestasi-prestasi yang Sarah miliki? Mendukung? Sekolahnya luar biasa. Luar biasa. SMA mana, sebutin lagi dong biar SMA N2 Padalarang. Oh, sekolahnya sangat luar biasa. Berarti sangat mendukung banget ya? Mendukung banget. Bahagia nggak ada di sana? Bahagia banget. Bilang dong makasih sama Pak KSI. Makasih banyak semuanya. Udah mendukung Sarah, udah selalu support, doain. Kalau Sarah bertanding selalu ngechat dari sana sini. Semua guru. Iya. Jarang loh ya ada sekolah ketika siswanya mau bertanding ngechat sana sini. Luar biasa. SMA 2 Padalarang. Iya. The best. Berarti nanti kalau atlet angkat besi lagi boleh ya masuk lagi. Oke. Nah,
ada nggak sih tips atau trik dari seorang Sarah nih sampai bisa menjadi atlet internasional ya? Udah ya, saya sebut atlet internasional. Latihannya seperti apa? Komitmen dalam diri Sarah seperti apa gitu? Saya harus begini nih gitu. Saya tidak boleh ini gitu. Ya, yang pertama disiplin. Disiplinnya seperti apa? Disiplinnya dari makan jangan sembarangan. Soalnya udah diatur dari sananya. Terus nggak boleh keluar sembarangan kecuali kalau ada kebutuhan. Lebih fokus sama latihan aja. Latihan. Kalau jadwal latihannya sendiri tuh kayak gimana? Kadang seminggu ada minggu berat, minggu ringan. Kalau minggu berat sehari 2 kali, pagi sore. Kalau minggu ringan sore doang. Jadi minggu berat dan minggu ringan itu bukan berarti yang diangkatnya yang berat dan yang ringan ya? Tapi latihannya aja. Programnya aja. Oke. Nah, bisa nggak nih gimana? Kan tadi udah nih komitmen Sarah ya itu komitmen Sarah tentang jadwal latihan, pola makan, pola hidup dan lain sebagainya. Nah ini tips untuk adik-adik yang mau ikut angkat besi apa? Biar bisa berprestasi nih kayak Sarah. Kan biasanya orang-orang ketakutan karena takut pendek, takut betul. Gimana badannya. Mungkin itu ini sendiri. Cuman kalau menurut Sarah itu enggak sih. Enggak. Gimana dirinya sendiri aja, gimana keturunan apa gimana. Sarah aja dulu pendek, sekarang tinggi. Gara-gara angkat besi? Iya. Mau dong. Karena dulu kecil banget, sekarang gede. Dulu kecil. Sekarang berapa tingginya kalau boleh tahu? 153. 153. Dulu kecil? Ya, dulu kecil. Luar biasa. Ya. Apa saya harus beralih profesi ya? Biar saya tinggi gitu. Oke. Nah, Sarah, dengan prestasi Sarah yang sangat gemilang ini ya, spektakuler lah ya untuk anak kelas 2 SMA udah berkiprah di ajang internasional. Banyak dong media-media yang berebut untuk meliput. Alhamdulillah banyak. Banyak? Ya. Mana aja coba? Dari Metro TV, TVRI, bahkan hampir semua TV kayaknya. Oh, berarti karena semuanya udah ini akrab sama wawancara angkat besi. Oh iya. Jadi setiap Sarah dapat kejuaraan, setiap Sarah berprestasi pun memang suka ada liputan gitu ya? Bahkan bukan Sarah doang, dari ke senior semuanya gitu. Iya. Oke, luar biasa sekali Sarah. Gimana nggak bangga ya ini sekolah, keluarga dan mungkin kita ya wargi cabang dinas wilayah 6 pasti bangga sekali kita punya bibit unggul dari SMA 2 Padalarang Sarah. Nah, dari sekian banyak perlombaan nih, kejuaraan yang Sarah ikutin, ada nggak sih yang dikenang sampai saat ini gitu, susah dilupain? Pasti Games sih. Pasti Games, oke. Soalnya itu kayak sampai sekarang sampai kayak gimana gitu. Kayak itu mungkin buat pelajaran kayak gitu aja. Si Gamesnya di mana waktu itu dilaksanain? Vietnam. Di Vietnam, oke. Selain ke Vietnam, pernah mungkin kejuaraan-kejuaraan di luar negeri lainnya di mana aja? Ke Uzbekistan udah 2 kali, yang awalnya senior, terus yang kemarin junior sama youth. Bentar, ke Uzbekistan 2 kali, yang pertama senior, yang kedua udah senior? Belum, itu pertandingan senior, cuman tapi ikut junior dan menang? Enggak, yang senior. Kalau yang menang tuh yang junior sama yang junior, berarti coba lagi ya nanti ya. Oke. Selain Vietnam dan Uzbekistan, negara mana lagi? Jadi penasaran. Bahrain. Terakhir tanding kemarin Bahrain. Oh, itu bulan apa? Waktu bulan apa ya? Terakhir tuh. Saking banyaknya nih kayaknya jadi lupa. Lupa. Ya pokoknya terakhir Bahrain. Terakhir Bahrain. Ada nggak medalinya? Pengen lihat. Gimana sih kalau medali angkat besi? Boleh nggak? Ini waktu di Uzbekistan. Ya. Coba diperlihatkan ke kamera aja. Itu dari mana? Di mana aja? Di Uzbek. Semuanya? Ya, 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. Oke, berarti di rumah banyak banget ya koleksinya? Iya. Kehitung nggak selama ini? Enggak kehitung. Pengen. Oke, luar biasa. Kita masuk segmen terakhir ya. Mau tahu dong ajakan dari seorang Sarah atau pesan dari seorang Sarah untuk wargi Cadisdik di luar sana
buat terus berprestasi? Kemungkinan di sini mungkin banyak teman Sarah yang jadi atlet, mau dayung, mau silat, mau atlet apapun, tetap semangat buat kalian. Jangan dengar dari perkataan orang yang ini itu, fokus sama diri sendiri aja. Jadi menurut Sarah adalah kita harus fokus pada diri sendiri, betul ya. Yang menarik ini adalah seorang Sarah ini sekarang berarti sudah yatim piatu, ditinggal oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya, apalagi ayah masih kecil ya dulu. Dan sekarang masih bisa survive, masih bisa struggle, masih bisa berprestasi, bahkan berprestasinya tidak hanya di daerah tapi sudah ke tingkat internasional. Ini contoh yang baik ya untuk kita semua. Nah, sekarang Sarah udah ada di mana? Angkatnya udah di berapa? Di 96 sama 115. 96 sama 115 kilo. Ya, kan ada 2 program. Kalau SNAT 96, kalau clean and jerk 115. 115. Oke. Menarik nih kalau di rumah ngangkat galon sama ngangkat gas sendiri. Iya. Sendiri? Oke. Sebelah kanan galon, sebelah kiri gas? Iya. Jadi berarti benar ya, ketika berprestasi di luar, di dalam pun harus berprestasi. Oke? Terima kasih Sarah untuk hari ini, kehadirannya sangat menginspirasi. Tadi banyak sekali yang kita dapatkan ya ketika seorang Sarah yang sudah meninggal oleh ayahnya di usia 5 tahun, dan ketika masuk pelatnas baru 5 hari sudah ditinggal oleh sang ibu tercinta. Namun ada beberapa pesan, ada beberapa amanah yang ibunya sampaikan sampai saat ini menjadi motivasi Sarah untuk terus maju, terus survive, dan terus berprestasi, dan itu contoh baik untuk kita semua. Terima kasih Sarah. Aduh, masih susah berkata-kata, luar biasa inspirasinya untuk hari ini tuh, sampai belibet Sarah. Biasanya enggak loh, gara-gara ada Sarah. Hatur nuhun wargi cadisdik, dan jangan lupa tonton sampai tamat, tidak boleh ada yang di skip, like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.